atau diartikan dari kalimat qoro'a disebut Qur'anun, itu masternya. Itu di dalamnya terdiri 3 hal, yaitu fihi huda wa bainal minal huda wal furqan. Mahwal Quran, Quran itu di dalamnya ada petunjuk, ya kan? Terus apalagi wa bainal minal huda, dan penjelasan petunjuk. Apalagi wal furqan, pembeda hak dan batil. Nah, mungkin selama ini kita sudah pernah baca Quran. Mungkin kita dari TPA baca Quran sampai kita pondok pesantren, belum tentu kita dapatkan fihi huda wa bainal minal huda wal furqan. Karena yang dimaksud Quran itu ialah di dalamnya petunjuk dan penjelasan dalam petunjuk itu sendiri, dan furqan, pembeda hak dan batin. Nah, selama ini kita sedang memegang Al-Quran, disebut pegang Quran. Mungkin Ustaz Sulaiman sudah baca Quran dari sejak TPA sampai mondok sampai ke kuliah gitu kan. Tapi apakah menjadi petunjuk? Apakah kita sadar? Kan tidak sadar kita. Karena Quran itu kita baca Quran terus menerus juga nggak sadar. Apakah kita selama ini tidak membaca Quran? Tetap membaca Quran seperti itu. Kenapa orang yang membaca Quran hari ini setiap Ramadan, ya kan, masih tidak sadar? Karena Quran itu belum jadi petunjuk, apalagi penjelasan petunjuk, apalagi dapatkan Al-Furqan. Nah, orang yang mendapatkan Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai bayinan minal huda, penjelasan di dalam petunjuk itu sendiri, dan bisa membedakan wal furqan, itulah orang-orang yang disebut namanya dapat malam kemuliaan, ya kan? Mungkin 1000 tahun dia nggak pernah sadar, pas sadar dia, oh iya sadar saya, ternyata Al-Quran itu sebagai petunjuk, penjelasan petunjuk dan furqan. Makanya Al-Quran, kenapa hari ini Quran tidak bisa menyentuh hati kita? Kenapa Al-Quran ini tidak menambah iman kita? Kenapa Al-Quran tidak menjadi tauladan bagi kita? Kenapa Al-Quran tidak menjadi tadabbur kita? Kenapa Al-Quran tidak menjadi khuluq, menjadi akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa Al-Quran tidak menjadi pola pikir kita? Ya kan, seperti itu. Karena Al-Quran selama ini baru batas dibaca, ya kan? Nah, kita, Ustaz Sulaiman mungkin sering membaca Quran, termasuk saya. Dulu mondok 8 tahun dia baca Quran, ya kan? Terus kuliah juga baca Quran, ya kan, seperti itu. Kenapa baru 10 tahun ini baru sadar dengan Al-Quran gitu. Artinya kesadaran saya Furqan hari ini, artinya Lailatul Qadar, baru 10 tahun ini, bahwa Quran itu sebagai petunjuk, Al-Quran itu sebagai bayinan minal huda, penjelasan petunjuk, dan bisa membedakan hak dan batil. Baru 10 tahun ini menjadi petunjuk. Nah, kenapa Al-Quran ini hari ini menjadi petunjuk dan penjelasan petunjuk dan membedakan hak dan batil? Karena Quran dibacakan. Nah, setiap dibacakan Quran bertambah, iman kita bertambah. Quran kita itu 8 ayat 2. Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Dibacakan atau membacakan? Turun apa diturunkan? Ya kan? Jadi Quran itu dibacakan atau membaca? Kalau saya membaca Quran setiap hari dari TPA sampai ke mondok, tetap saja belum mendapat petunjuk. Karena Quran itu harus dibacakan. Apabila dibacakan Al-Quran, maka bazada imanah akan bertambah. Makanya Muhammad Al-Qurannya dibacakan, ya kan? Dibacakan agar dapat petunjuk. Surat 87 ayat 6. Surat 87 ayat 6. Ayat 6. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, maka kamu tidak akan lupa. Dibacakan apa membacakan? Dibacakan. Diturunkan apa turun? Diturunkan. Nuzulul Quran apa anzalna? Jadi anzal dengan nuzul beda.
kalimat yang sama di surat 2185 Shalul Ramadan, unzila, ada yang menurunkan, ada yang membacakan. Nah, artinya ketika kita membaca dapat malam kemuliaan, kenapa malam itu menjadi mulia? Kenapa malam itu baik dari 1000 bulan? Kenapa malaikat dan Jibril itu turun sampai terbit fajar? Kenapa menjadi salam seperti itu? Kemuliaan. Karena Quran, karena orang itu dibacakan Quran, diturunkan Al-Quran di dalam dirinya, ya kan? Karena orang ini mulia. Karena Quranul Karim ini adalah bacaan yang mulia. Maka Tuhan bilang di surat 56 ayat 77 sampai 79, innahu laqur'anul karim. Di situ yang 79-nya la masu illa mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali apa yang disucikan. Artinya Al-Quran ini, kitab yang mulia ini, Al-Quranul Karim ini, bacaan di dalam petunjuk bayyinal minal huda wal furqan, hanya mampu diturunkan kepada orang yang mulia. Maka Quran ini diturunkan, diturunkan kepada orang yang mulia. Surat 69 Al-Haqqah ayat 40. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Jadi Al-Quran ini, bacaan ini dibacakan kepada Rasul yang mulia. Tentu orang-orang yang mulia seperti itu. Maka ketika yang membawa Al-Quran harus mulia juga. 81 Takwir ayat 19. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Nah, artinya yang membawa Al-Quran, tanazalul malaikatu waruhu fiha, yaitu Rasul yang mulia, malaikat yang mulia. Tadi kan Allah turunkan, ya kan? Kami bacakan agar Quran itu menjadi petunjuk. Dibacakan pada dan imanahum, bertambah imannya. Artinya selama Sulaiman membaca Al-Quran tidak akan dapat petunjuk, ya kan? Artinya tidak dapat malam Lailatul Qadar, tidak dapat malam kemuliaan. Karena yang mulia itu bukan malamnya, tapi Al-Quran yang turun oleh malam itu. Karena Quran yang mulia, bacaan yang mulia, wahyu yang mulia diturunkan kepada tentu orang yang mulia. Malam pun menjadi mulia, bahkan hadirlah pada malam hari itu malaikat dan Jibril. Karena turun kitab yang mulia, Al-Quranul Karim. Nah, artinya Quranul Karim tidak bisa disentuh kecuali hamba yang disucikan. Artinya, kenapa hari ini Quran itu sering kita baca tidak menjadi pola pikir kita, pola perbuatan kita, pola hidup kita, ya kan? Seperti itu. Karena kita membaca Quran, satu bukan tidak sadar kita membaca Quran, kita yakin bahwa Quran pedoman, tapi kita tak ngerti. Satu, kan tidak kesadaran kita. Karena Quran diturunkan untuk orang yang berakal. Ya, kalau kita nggak ngerti, berarti kita baca. Kan Quran sebagai petunjuk, dijelaskan petunjuk dan perbedaan hak dan batil. Artinya Al-Quran yang mulia ini hanya bisa mampu diberikan kepada orang yang mulia atau orang yang disucikan. Nah, pertanyaan, yang mulia itu apa? Kan kenapa malam itu menjadi mulia? Karena turun Al-Quran. Ya, turun Al-Quran. Karena Quran adalah bacaan yang mulia. Tentu bacaan yang mulia diturunkan kepada orang yang mulia. Iya kan? Tidak mungkin Al-Quran diturunkan dengan orang yang tidak mulia. Nah, ukuran mulia ini ukuran siapa? Maka kita lihat lagi di ayat yang lain. Ukuran mulia itu bukan ukuran pandangan manusia. Ukuran mulia bukan karena bajunya. Ukuran mulia bukan karena surbannya. Ukuran mulia bukan karena titelnya. Tapi ukuran yang mulia adalah bukan keulamaannya, tapi ukuran kemuliaan itu adalah ketakwaannya. 49 Al-Hujurat ayat 13. Inilah pandangan Allah. Jangan-jangan kita menjadi ustaz yang tidak mulia. Jangan-jangan kita menjadi ulama yang tidak mulia. Jangan-jangan kita menjadi habaib yang tidak mulia. Jangan-jangan kita menjadi kiai yang tidak mulia. Jangan-jangan kita menjadi guru yang tidak mulia. Jangan-jangan kita tidak menjadi seorang pengusaha yang tidak mulia. Wajar kalau kita belum dapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang tidak dapatkan
namanya malam kemuliaan. Karena kitab yang malam itu menjadi mulia karena turun Al-Quran diturunkan. Makanya Al-Quran hanya mampu disentuh kepada orang yang disucikan. Tentu orang yang disucikan adalah orang yang mulia dalam pandangan Allah. Maka kalau pandangan Allah, mari kita buka surat 49 Al-Quran ayat 13. Coba ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maka disebut inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Seperti itu. Makanya Al-Quran diberikan kepada orang yang mulia. Orang yang mulia itu dalam bahasa Qurannya takwa. Seperti itu. Makanya Quran diberikan ciri orang yang bertakwa, cirinya ketika diturunkan Al-Quran dapat petunjuk dan dia tidak ragu. Surat 2 Al-Baqarah ayat 2. Kalau hari ini kita ragu dengan Quran dan kita membaca kitab yang lain, berarti ketakwaan kita perlu ditanyakan. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi kitab itu hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kitab yang mulia ini, ya, innahul Qur'anul Karim tadi hanya diberikan kepada orang yang mulia, yaitu orang yang paling mulia dalam pandangan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di dunia adalah takwa. Maka ciri orang bertakwa itu ketika dia beriman dengan Quran, dia tidak ragu. La raiba fi hudalil muttaqin. Mereka tidak ragu dengan Quran dan petunjuk bagi orang yang bertakwa.